Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Amar. Saya dari Departemen Teknik Industri dengan NPM 2106432-481. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi peranan magnet dalam mendiagnosa serta treatment kanker. Nah, magnet didefinisikan sebagai zat yang dapat menghasilkan medan magnet. Medan magnet dalam pengobatan modern tersebar luas karena sifat fisik dan kimianya. Dengan demikian, ada banyak penggunaan magnet dalam aplikasi medis, mulai dari penggunaan magnet untuk retensi hingga penggunaannya dalam operasi otak sebagai panduan untuk kateter. Buat yang nggak tahu, kateter adalah sebuah alat berupa tabung kecil yang fleksibel dan biasa digunakan pasien untuk menampung air. Magnet permanen memiliki penggunaan klinis yang lebih besar dalam gigi palsu, misalnya aplikasi maksilofacial, penyembuhan patah tulang, sistem pengiriman obat, ortopedi, dan MRI scanner. Lalu sekarang kita masuk ke peran magnet dalam mendiagnosa dan treatment kanker. Anatomical imaging modes digunakan terutama dalam pengaturan klinis untuk screening, diagnosis, pementasan, dan panduan perawatan kanker. Selain itu, mereka berperan dalam memantau pasien untuk kekambuhan dan menentukan kemanjuran pengobatan. Magnet yang digunakan dalam data pencitraan sangat penting dalam memandu pengambilan keputusan ini. Namun, mereka mengalami kekurangan karena tidak dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan terapeutik tentang efek regimen pengobatan tertentu dalam kaitannya dengan tumor unik pasien. Mengenai pengambilan keputusan di masa depan, teknik pencitraan yang sensitif secara biologis dapat menangkap fisiologi dan geometri tumor. Untuk efek ini, teknologi pencitraan resonansi magnetik seperti MRI berbobot difusi dan MRI dengan peningkatan kontras dinamis dapat mengaktifkan resolusi potret keadaan 3D untuk tumornya yang seringkali diabaikan saat teknik pencitraan anatomi standar digunakan. DW-MRI dapat melaporkan selularitas tumor, sedangkan DCE-MRI melaporkan fungsi pembuluh darah. Kedua teknik dapat berkorelasi dengan respon tumor terhadap terapi. Dalam kombinasi dengan bentuk MRI ini, tomografi emisi positron dengan radio tracer dapat memetakan status reseptor, hipoksia, dan metabolisme glukosa. Oleh karena itu, teknik pencitraan sensitif yang digerakkan oleh magnet ini dianggap sebagai kandidat yang sangat baik untuk integrasi dengan biofisika untuk memfasilitasi peloporan obat yang dipersonalisasi pada respon terapeutik melalui simulasi komputer model matematika. Nah, kira-kira mulai kebayang ya apa aja kegunaan magnet di bidang kesehatan? Ternyata magnet itu sangat membantu dalam bidang medis kita. Dan menurut saya pribadi, sangat worth it jika bidang kesehatan terus-menerus melakukan perkembangan penggunaan magnet ini, terutama dalam melakukan diagnosa serta treatment untuk kanker maupun tumor. Perkenalkan, saya Hani dari Teknik Industri 2021 dengan NPM 21067322462. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nanopartikel magnet dalam bidang medis. Di dunia sains modern, nanopartikel adalah bidang riset yang amat diminati. Perkembangannya memungkinkan peneliti dari berbagai bidang lain untuk melaksanakan penelitian di tingkat seluler dan molekular. Terdapat berbagai cara aplikasi nanopartikel, termasuk di bidang bioteknologi, medis, sains, biomedis, dan teknik. Kemudian, apa hubungannya dengan magnet? Terdapat sebuah jenis nanopartikel yang disebut dengan nanopartikel magnet yang dapat dikontrol dengan medan magnet. Nah, nanopartikel ini mengandung elemen magnetik seperti nikel, besi, kromium, dan lainnya. Tipe nanopartikel ini memiliki banyak potensi. Salah satunya adalah dalam sistem pengantaran obat dalam tubuh manusia. Sifat fisik nanopartikel magnetik tergantung pada metode pembuatan dan struktur kimianya. Ketika nanopartikel magnetik menunjukkan sifat superparamagnetis yang disebabkan oleh kondisi panas, maka partikel masuk ke dalam kondisi yang dapat dimagnetisasi oleh medan magnet eksternal. Ketika medan tersebut dihilangkan, maka tidak ada magnetisasi pula. Sifat ini memungkinkan nanopartikel magnetik menjadi sebuah metode yang baik dalam pengantaran obat-obatan yang spesifik di dalam tubuh manusia.
Penggunaan metode pengantaran obat tersebut sekarang paling sering digunakan terhadap pasien kanker. Nanopartikel yang mengandung obat diarahkan kepada tumor. Ketika obat telah mencapai aliran darah pasien, sebuah medan magnet akan diaplikasikan untuk mengarahkan partikel ke sisi tumor yang menjadi target. Karena kekuatan medan magnet semakin menurun semakin jauhnya dengan permukaan tubuh, beberapa peneliti bahkan mengusulkan ditempatkannya implan magnet di dekat target obat yang diinginkan. Penggunaan nanopartikel magnetik dalam pengarahan pengantaran obat semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Metodenya yang lebih terlokalisasi juga mengurangi risiko yang terdapat dalam bentuk pengobatan kanker lainnya, seperti terapi radiasi dan kemoterapi. Selain itu, dosis obat yang dipakai dalam metode ini lebih sedikit dibandingkan dalam pengobatan lainnya. Walau begitu, pemakaian penargetan magnetis di manusia belum disebarluaskan secara komersial. Namun, riset terhadap hewan dan percobaan klinis telah menunjukkan bahwa metode yang dipakai ampuh. Apabila berhasil dikembangkan secara massal dengan aman, metode ini dapat menjadi pengobatan kanker modern yang lebih sering digunakan, tanpa efek samping yang dimiliki oleh bentuk pengobatan lainnya. Selain dalam pengobatan, nanopartikel magnet juga dipakai dalam sensor dan dalam proses diagnostik. Proses diagnostik yang dimaksud adalah MRI yang akan dijelaskan oleh teman saya setelah ini. Selamat malam, perkenalkan Hanafi Raifla Fikri, TI21 dengan nomor NPM 21066499984. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang MRI. Penggunaan magnet di bidang medis selanjutnya adalah MRI atau Magnetic Resonance Imaging. MRI adalah teknologi pemeriksaan tubuh yang menghasilkan gambar 3 dimensi yang detail. Umumnya dipakai untuk mendeteksi, mendiagnosis, dan memonitor pengobatan penyakit. Teknologi MRI pertama kali diperkenalkan oleh ahli radiologi Amerika, Paul Christian Lauterbur, yang memenangkan hadiah Nobel bersama Peter Mansfield untuk penelitiannya di bidang MRI pada tahun 2003. Pada tahun 1975, Paul Lauterbur menggunakan sampel tabung reaksi kecil yang dipindai menggunakan teknik proyeksi yang mirip dengan computed tomography atau CT scan. Saat itu, baru diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan kesehatan secara komputerisasi. Belakangan, dengan berkembangnya teknologi, MRI dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan kanker pada stadium awal atau untuk mengetahui perkembangan kanker selama kemoterapi. Oleh karena itu, para profesional medis kini lebih memilih menggunakan MRI karena paparan gelombang magnet yang sangat kuat disertai gelombang radio untuk menghasilkan gambar bagian dalam tubuh pasien yang sangat detail. Nah, bagaimana cara kerjanya? MRI memakai magnet kuat untuk menciptakan medan magnet yang kemudian menselarikan putaran nukleum atau molekul otot. Kemudian denyutan frekuensi radio dikenakan pada tingkat menegak kepada garis medan magnet agar sebagian nuklei hidrogen bertukar arah. Setelah itu frekuensi radio akan dimatikan menyebabkan nuklei kembali ke konfigurasi awal. Ketika ini terjadi, tenaga frekuensi radio yang lepas dapat ditangkap oleh alat. Terakhir, sinyal yang ditangkap akan dicatat dan didata untuk menghasilkan gambar otot. Penggunaan MRI mungkin adalah penggunaan magnet di bidang medis yang paling umum diketahui. Karena penggunaan magnetnya pun, pasien umumnya diminta untuk melepas alat dan perhiasan yang memiliki besi, termasuk alat kesehatan. MRI digunakan dalam pemeriksaan organ otak dan saraf tulang belakang, jantung, dan pembuluh darah, serta tulang van sendi. Kenalin, saya Muhammad Fikri Fatur Rahman, dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai magnet untuk pain management. Salah satu aplikasi magnet lain dalam dunia medis adalah sebagai peredam rasa sakit. Terdapat beberapa produk bermagnet yang mengklaim bahwa produk mereka dapat meredakan rasa sakit secara efektif. Tetapi terdapat sedikit riset dalam hal ini. Sebuah artikel oleh Institut Kesehatan Amerika Serikat pada tahun 2013 menyatakan bahwa magnet statis dan permanen tidak memiliki efek sebagai pereda rasa sakit. Di sisi lain, elektromagnet mungkin dapat membantu osteoartritis, tapi tidak cukup jelas apabila peredaan rasa sakit ini dapat membantu kehidupan sehari-hari. Elektromagnet untuk osteoartritis disalurkan melalui mesin kecil atau tikar. Pada tahun 2013, BPOM Amerika Serikat atau FDA juga mengesahkan sebuah alat yang memakai elektromagnet kuat
untuk menyembuhkan migrain yang disebut transcranial magnetic stimulation atau TMS. TMS juga diklaim dapat membantu rasa sakit kronis lainnya. Sebuah penelitian pada tahun 2017 menunjukkan bahwa dari 8 observasi perbandingan antara terapi konvensional dan terapi magnet tidak efektif. Walau begitu, terapi magnet masih sering disebutkan, tetapi dalam dunia medis sendiri terdapat sedikit bukti hasil mengenai cara ini, sehingga penggunaannya tidak direkomendasikan. Terdapat pula konsiderasi keamanan dalam pemakaiannya. Beberapa magnet dapat mengganggu penggunaan alat medis lain, seperti pompa insulin atau alat pacu jantung. Selain itu, terdapat minim informasi mengenai efek samping penggunaan magnet secara medis, walaupun beberapa masalah telah dilaporkan. Magnet sendiri menawarkan pendekatan terapeutik alternatif untuk nyeri dari berbagai jenis, meliputi nyeri kaki atau punggung akibat artritis dan fibromialgia. Beberapa produk magnetik tersedia dan dipasarkan dengan klaim efektivitas untuk mengurangi rasa sakit. Namun, ada sedikit penelitian yang menyelidiki kemampuan magnet untuk mengurangi rasa sakit dengan sukses. Dalam studi terbaru yang dilakukan pada tahun 2017, 8 studi tinjauan sistematis yang membandingkan terapi magnet dengan pengobatan konvensional lainnya. Untuk pengobatan nyeri menunjukkan bahwa terapi magnet tidak efektif dalam menghilangkan rasa sakit. Meskipun demikian, magnet untuk menghilangkan rasa sakit secara anekdot disebut-sebut. Tetapi tidak adanya manfaat yang terbukti tidak dianjurkan dalam pengaturan medis.